Ini membuat Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Indonesia dipastikan finish di peringkat kedua grup F. Indonesia meraih 10 poin, terpaut 5 angka dari Irak yang juga lolos ke babak ketiga sebagai juara grup. Indonesia unggul 4 angka dari Vietnam di urutan ketiga. Sementara Filipina di posisi juru kunci dengan 1 poin. Selain membawa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, status Indonesia sebagai runner-up grup F juga mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Sebab kualifikasi Piala Dunia 2024 turut menjadi bagian dari kualifikasi menuju Piala Asia 2027. Juara dan runner-up dari grup A sampai I di kualifikasi Piala Dunia 2026 lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. 18 tim dapatkan tiket via jalur tersebut. 6 tiket tersisa ke Piala Asia 2027 bakal diperebutkan 24 negara yang tak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara ini akan dibagi ke 6 grup dengan juara grup lolos ke Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 bakal digelar di Arab Saudi. Indonesia 2 kali lolos secara beruntun ke putaran final Piala Asia, usai juga berlaga di edisi 2023. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keberhasilan terkini Timnas memiliki arti besar bagi masyarakat Indonesia. Tidur nyenyak ya pasti kita semua. Memang ini berat karena format kualifikasi Piala Dunia yang baru dan di babak ketiga nanti kita akan berjumpa dengan 17 tim terkuat Asia, ucap Erick selepas pertandingan. Kita akan bertanding jadi tuan rumah 5 kali, lalu ke luar negeri juga 5 kali. Jadi timnya harus secara mental dan fisik harus kuat, ujarnya menambahkan. ยื่นหัวสิ้นเปิดขึ้นไปครับเอาแล้วตรงนี้บอลแรกดีกระดกยิงเข้าไปเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหยิงเป็นทางเฉินจุ้ยเฉียครับเฉินจุ้ยเฉียนั้นหลุดไปอย่างไรครับนี่ครับพอได้บอลแล้วเพื่อนขยับเนี่ย Hasil buruk diraih musuh bebuyutan Indonesia, Timnas Thailand, di laga uji coba FIFA Matchday. Tim berjuluk Gajah Perang itu secara mengejutkan takluk dari Taiwan. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Thammasat Stadium, Thailand yang lebih diunggulkan justru mengalami kekalahan menyakitkan. Sejatinya, Timnas Thailand mendominasi jalannya laga dengan mencatatkan 55% penguasaan bola dan kerap kali mengancam gawang Taiwan. Namun sayang itu tak berarti apa-apa karena Taiwan tampil lebih efektif daripada pasukan Manopoking tersebut. Jalannya pertandingan. Timnas Thailand langsung menebar ancaman ke pertahanan Taiwan sejak awal babak pertama. Weerattepomhan terpantau menjadi motor serangan utama tim Gajah Perang. Pemain berusia 26 tahun itu berhasil mengirim beberapa umpan kunci untuk menjebol pertahanan Taiwan. Namun, Timnas Taiwan tak tinggal diam. Beberapa kali mereka melancarkan serangan balik yang cukup efektif. Meski begitu, berbagai upaya pasukan Hsien Chung Yeu belum bisa membuahkan gol juga. Memasuki menit ke-30, tim Gajah Perang terus melancarkan gelombang serangan untuk membuka keunggulan. Namun sayang tebalnya lini pertahanan Taiwan membuat serangan itu sia-sia. Situasi tersebut terus terjadi hingga akhir babak pertama. Timnas Thailand yang agresif di paruh pertama tak mampu menjebol gawang Taiwan. Pada akhirnya, skor kacamata 0-0 tetap bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Timnas Thailand kembali mendominasi jalannya pertandingan. Kali ini mereka memanfaatkan sisi sayap untuk menggedor pertahanan Taiwan. Terathep Winotai dan Terasak Hoepimai yang bertugas sebagai ujung tombak tinggal menunggu bola datang. Namun demikian, keduanya justru sulit untuk memanfaatkan sejumlah peluang yang ada. Sedangkan Timnas Taiwan masih mengandalkan serangan balik cepat. Dirasa efektif, pasukan Hsien Chung Yeu terus bermain dengan skema seperti itu. Akhirnya, Timnas Taiwan berhasil memecah kebuntuan lewat Jui Chie Chen menit ke-72. Gol itu tercipta lewat skema serangan balik cepat. Hao Shen Yen mengirim umpan jauh ke arah pertahanan Thailand. Chen yang berlari kemudian melepaskan tembakan keras dari jarak dekat, Taiwan unggul 1-0. Selepas gol itu, Timnas Thailand yang berupaya untuk menyamakan kedudukan selalu menemui kebuntuan. Pada akhirnya, Timnas Taiwan menang tipis atas Thailand dengan skor 1-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday tahun 2022 lalu. Terbaru, Timnas Thailand dan Taiwan dijadwalkan akan berjumpa lagi di FIFA Matchday Juni 2023. Kali ini, Taiwan yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Laga rematch antara kedua tim akan berlangsung di Stadion Nasional Kaohsiung, Distrik Zuoying, Taiwan pada 16 Juni 2023.
Tidak bisa dipungkiri, Persebaya adalah gudangnya talenta-talenta berbakat yang dimiliki Indonesia. Di bawah kepelatihan Aji Santoso, Persebaya kerap memoles pemain yang awalnya biasa saja menjadi pemain yang luar biasa. Namun keberhasilan Persebaya memoles pemainnya justru kerap bikin manajemen Persebaya meradang. Sebab beberapa pemain yang tampil cemerlang jadi rebutan klub-klub Liga 1 yang lain. Bahkan pemain yang konon telah membuat kesepakatan bertahan pun akhirnya hengkang karena iming-iming kontrak di klub baru yang lebih menggiurkan dibanding sodoran dari Persebaya. Saga transfer Persebaya yang melibatkan pemain bintangnya dikabarkan sempat memanas. Persebaya terpaksa harus melepas pemainnya hijrah ke kontestan lainnya karena sang pemain diiming-imingi gaji yang lebih besar. Namun tahukah kalian? Di antara pemain-pemain Persebaya yang hengkang secara tidak baik tersebut justru mengalami kemerosotan karir setelah tinggalkan Persebaya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya. Pertama, Ali Sesai dan Taisei Marukawa. Performa dua debutan asing sangat monicer di Persebaya. Mereka selalu jadi pilihan utama Aji Santoso untuk sektor belakang dan depan. Total Ali Sesai tampil sebanyak 27 kali dengan 1 gol. Sementara Taisei Marukawa yang berumput sebanyak 32 pertandingan mencetak 17 gol. Namun rapor Ali Sesai dan Marukawa merosot jauh ketika memilih pindah ke PSIS Semarang. Ali harus menepi di putaran kedua karena kontraknya tak diperpanjang. Dia hanya main sejumlah 9 laga. Marukawa juga tak kalah mengecewakan. Dari 21 partai yang telah dilalui, produktivitas pemain energik asal Jepang hanya mampu mencetak 5 gol. Kemudian Samsul Arif. Striker senior ini jadi salah satu penyumbang gol terbanyak di Persebaya musim silam. Samsul Arif menyelesaikan kompetisi dengan tampil 29 kali dan menyumbang 11 gol. Proses kepindahan mantan striker timnas Indonesia ini ke Persis sempat memunculkan polemik. Aji Santoso mewakili manajemen mengklaim Samsul telah sepakat untuk bertahan di Surabaya dengan kontrak baru serta fasilitas pribadi. Namun entah karena alasan apa dia justru memilih bergabung ke Persis Solo. Di Persis, Samsul Arif tak segarang lagi seperti di Persebaya. Dari 21 laga yang telah dilakoni, dia hanya 5 kali menjebol gawang lawan. Selanjutnya, Arif Satria dan Adi Setiawan. Tiap pemain berhak mencari kesejahteraan berupa kontrak yang lebih besar. Itu mungkin yang dilakukan Arif Satria dan Adi Setiawan ketika memutuskan berlabuh ke klub promosi Rans Nusantara Football Club. Namun sayang kemakmuran yang dirasakan dua ex Persebaya ini tak seiring dengan prestasi yang diraih The Phoenix, julukan Rans. Rapor bagus keduanya saat membela Persebaya tak mampu membawa klub milik artis kondang Raffi Ahmad ini ke papan atas. Ironisnya, Rans malah terpuruk di zona terbawah. Terakhir Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Seperti diketahui, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto hengkang dari Persebaya Surabaya ke Persib Bandung pada awal musim 2022 hingga 2023. Kepindahan dua pemain bintang tersebut ke Persib Bandung itu bukan tanpa sebab. Keduanya dikabarkan lebih memilih gaji yang lebih besar yang ditawarkan Persib. Namun sayangnya catatan apik di Persebaya tak bisa diulangi oleh dua pemain berposisi gelandang tersebut bersama Maung Bandung. Kedua pemain berlabel timnas itu justru kesulitan menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Luis Milla.